Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Afla Putri dari kelas 8C. Di sini saya akan memperkenalkan tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Negara Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan suku dan budayanya. Budaya masyarakat merupakan tata cara kehidupan masyarakat sehari-hari. Budaya masyarakat dapat berupa cara berpakaian, cara bertutur kata, atau cara bergaul dalam kehidupan. Masing-masing budaya merupakan kebiasaan luhur yang dijunjung tinggi dan dihormati oleh para pengikutnya. Dengan demikian, tidak perlu ada anggapan bahwa budaya tertentu lebih tinggi dari budaya lainnya. Keberagaman diartikan sebagai suatu kondisi dalam masyarakat yang memiliki banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan ini dapat meliputi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki budayanya masing-masing. Budaya tiap suku itu disebut sebagai budaya daerah yang memperkaya budaya nasional. Suku bangsa sering juga disebut etnik. Suku bangsa dapat diartikan sebagai pengelompokan atau penggolongan orang-orang yang memiliki satu keturunan. Selain itu, kelompok suku bangsa ditandai dengan adanya kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, atau ciri-ciri biologis yang dimiliki. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan suku bangsa lainnya antara lain bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Keberagaman bahasa Indonesia terjadi karena jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah. Apa saja sih bentuk keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia? Berikut penjelasannya. Bentuk keberagaman suku yang pertama adalah pakaian adat. Masing-masing daerah atau provinsi memiliki pakaian adat yang berbeda-beda. Perbedaan pakaian adat tersebut menunjukkan kekayaan budaya di negeri kita. Salah satunya ada baju kebaya Jawa dari Jawa Tengah. Yang kedua adalah rumah adat. Rumah adat dimiliki oleh berbagai suku bangsa dan disesuaikan dengan fungsi dan keadaan geografis di daerah tersebut. Salah satu contohnya adalah rumah adat Joglo dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selanjutnya adalah tarian tradisional. Setiap provinsi di Indonesia memiliki tarian tradisional yang memiliki ciri khas masing-masing. Tari tradisional merupakan salah satu bentuk kebudayaan di bidang kesenian yang diciptakan dengan maksud dan tujuan tertentu dan dilestarikan secara turun-temurun. Salah satu contohnya adalah tari remo dari Jawa Timur. Yang keempat adalah upacara adat. Upacara adat adalah segala aktivitas penduduk lokal yang dimana sifatnya menjadi suatu kebutuhan dan sebagai bentuk acara perayaan. Salah satu contohnya adalah upacara Kasodo dari Jawa Timur, tepatnya di Gunung Bromo. Yang terakhir ada alat musik tradisional. Alat musik tradisional adalah sebuah instrumen musik atau alat musik yang menjadi ciri khas suatu daerah yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu contohnya adalah gamelan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, kalau kalian tahu, baju yang saya kenakan ini termasuk baju adat loh, namanya batik lurik. Batik lurik adalah salah satu jenis kain tenun khas Indonesia. Kain lurik berasal dari daerah Jawa, terutama di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Disebut lurik karena motifnya terdiri dari garis-garis vertikal yang membentang sepanjang kain. Motif garis-garis lurik ini memiliki nilai tradisional dan sering diwariskan dari generasi ke generasi. Motif kain ini terbilang cukup sederhana. Pada awal pembuatannya, kain lurik dibuat untuk digunakan dalam bentuk selendang. Motifnya cukup sederhana, bentuknya garis-garis hitam dan putih atau kombinasi dari mereka. Bagi wanita Jawa, kain lurik biasa dijadikan sebagai kemben, jari, atau selendang. Sementara bagi pria biasanya digunakan sebagai baju surjan. Begitu indah bukan kebudayaan yang ada di Indonesia, maka dari itu kita harus menjaganya dan melestarikannya. Demikianlah penjelasan mengenai suku bangsa di Indonesia yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyatakan kemerdekaan Indonesia
hal yang mengenai